Baik, teman-teman, kita lanjutkan materi struktur kita. Dan hari ini kita ada di chapter ke-9. Kita nanti akan membahas tentang struktur yang bagian kedua. Nah, jadi struktur bagian kedua atau error analysis nanti teman-teman akan diminta untuk mencari kesalahan di dalam kalimat, ya. Nah, tapi sebelum kita ke penjelasan, kita pemanasan sedikit teman-teman sambil mereview materi yang sudah kita bahas, oke? Jadi di kalimat ini ada satu kata yang mengandung kesalahan. Kira-kira teman-teman notice nggak yang salah itu di kata apa, teman-teman? Atau mungkin kalau teman-teman juga bisa menemukan harusnya kata itu diganti dengan apa? Ada yang tahu nggak? Did, sir. Oke, antara did atau work-nya ya. Ya, that's right. Karena di chat ada yang menjawab work, di apa? Di ada juga yang menjawab did. Jadi memang di sini ada yang gandengan yang salah, teman-teman, yaitu did sama worked, ya kan? Nah, jadi harusnya kalau mau pakai worked atau verb 3, harusnya pakainya keluarganya have has, ya. Harusnya di situ diisi dengan has misalnya. Nah, tapi kalau misalnya tetap mau pakai did, nggak boleh pakai worked, harusnya pakainya verb 1. Materi kita hari ke-7 tentang auxiliary, teman-teman. Jadi auxiliary do dash did itu gandengannya adalah verb 1, bukan verb ed. Jadi harusnya Albert Einstein did not work at the hospital. Seperti itu. Oke, lanjut lagi. Contoh error yang kedua, teman-teman. Nah, di kalimat ini juga ada yang error ya. Jadi, walaupun kalau diartikan enak-enak aja, seekor belut listrik mampu menghasilkan listrik. Tapi ada satu kata yang mana kelas katanya itu salah. Karena harusnya kata sifat itu tidak bisa menjelaskan kata kerja. Tapi di sini ada kata sifat tapi menjelaskan kata kerja, teman-teman. Nah, kata yang saya maksud itu adalah kata able. Able itu kata sifat ya. Ini kan kalau diartikan dapat atau mampu menghasilkan. Nah, mampu menjelaskan kata menghasilkan. Jadi nggak bisa, kata sifat nggak bisa menjelaskan kata kerja. Yang bisa menjelaskan kata kerja itu kalau nggak kata sifat, sorry, maaf, yang menjelaskan kata kerja hanya kata keterangan atau auxiliary, teman-teman. Nah, kebetulan di modal auxiliary itu ada yang artinya sama dengan able, yaitu kata can. Jadi ini harusnya digantinya jadi can, teman-teman. Kalimatnya harusnya an electric eel can produce electricity. Seperti itu. Nah, Sir, boleh nggak kalau setelahnya able tadi saya tambah itu aja? Nah, teman-teman, nanti kalau able to, itu nanti kita nggak punya predikat. Karena to verb 1 tidak bisa jadi predikat. Dan kalimat itu wajib punya predikat. Seperti itu. Ya. Jadi, able-nya diganti pakai can, teman-teman. Artinya sama. Tapi kalimat ini lebih tepat. Karena yang bisa menjelaskan kata kerja itu adalah auxiliary atau keterangan. Seperti itu. Kemudian contoh ketiga, nah kalimat ini ada yang terbalik. Di dalam kalimatnya ini ada yang terbalik, teman-teman. The method new was proven to be effective. Materi kita chapter 6 tentang adjektif. Adjektif atau kata sifat ketika dia nempel dengan benda yang dijelaskan, tempatnya adalah di sebelumnya. Jadi bukan di setelahnya tapi di sebelumnya. Jadi ini ada kata benda dan kata sifat yang terbalik, yaitu method new, teman-teman. Harusnya itu new method. Jadi kalimat yang benar harusnya adalah the new method was proven to be effective. Metode yang baru itu terbukti ampuh seperti itu. Kemudian contoh keempat. Nah, ini ada pemborosan. Jadi ada kata yang harusnya dihapus karena pemborosan. Kalimat yang salah berbunyi Faker is the most best LOL player in the world. Nah, di situ ada pemborosan yaitu kata most, teman-teman. Ya, karena best itu sudah artinya yang paling baik, itu bentuk superlatif dari kata good, maka nggak perlu lagi ditambahkan most, ya. Jadi itu dihapus saja mostnya. Jadi tinggal Faker is the best LOL player in the world, seperti itu. Kemudian ada pertanyaan nih, Sir, di ujian nanti kita milih yang salah doang kan, nggak diminta membetulkan, betul wis. Jadi ketika teman-teman ujian nanti hanya disuruh memilih A, B, C, D yang mana yang salah, ya, tidak disuruh untuk membetulkan. Nah, tapi karena kita belajar supaya teman-teman nggak penasaran, loh itu kenapa salah, lah itu kenapa salah. Nah, kita bahas, ya, salahnya kenapa, harusnya apa. Atau kalau teman-teman latihan itu diusahakan mencari tahu alasannya, kenapa teman-teman milih itu, kenapa itu salah, seperti itu. Oke, tapi kalau di ujian nanti teman-teman tidak diminta untuk mencari
benernya apa atau harusnya yang benar apa. Seperti hanya suruh milih aja A, B, C, D yang salah yang mana. Seperti itu. Contoh terakhir ya. Nah, ini ada yang hilang teman-teman di dalam kalimat. One the most important skills to acquire is communication. Nah, jadi urutan one sama the itu kebalik ya. Tapi kalau misalkan kita tambahkan the one most itu tetap salah juga karena kata bendanya jamak, skills. Sedangkan the one itu artinya adalah eh, satu-satunya sama kayak the only seperti itu. Ya, jadi nggak boleh skill, seharusnya skill. Nah, ini ada yang hilang. Yang hilang adalah kata of setelahnya kata one. Jadi harusnya one of the most important skills to acquire is communication. Kalau diartikan salah satu dari skill yang paling penting untuk dimiliki adalah komunikasi. Seperti itu. Ya. Nah, ini tadi adalah contoh error analisis. Teman-teman nanti diminta untuk mencari satu kata yang salah di dalam kalimat seperti itu. Nah, kemudian kita ke teori, teman-teman. Error analisis itu dibagi menjadi 4 jenis berdasarkan bagaimana si pembuat soal itu menyalahkan atau membuat kata yang harusnya benar jadi salah. Itu ada 4 tahap, teman-teman. Maksudnya ada 4 jenis, maksud saya. Yang pertama ada misformation. Nah, misformation itu artinya si pembuat soal itu merubah satu kata yang harusnya benar jadi salah. Oke, nah untuk apa namanya misformation ini itu dibagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama, si pembuat soal itu merubah kelas katanya. Contohnya yang able produce tadi, harusnya can produce. Harusnya kata kerja auxiliary diganti menjadi kata sifat. Nah, itu salah, ya. Si pembuat soal merubah juga kelas katanya. Tapi ada juga misformation ini yang kelas katanya sudah benar, ya, tapi bentuknya yang salah. Contohnya yang did not work tadi, teman-teman. Nah, setelah auxiliary did itu kan memang butuh kata kerja. Nah, tapi did not work tadi itu nggak bisa karena kata kerja setelah did itu bukan verb ed tapi verb satu. Ya, nah, jadi misformation ini ada dua jenis. Ada yang kelas katanya dirubah, ada yang kelas katanya tetap. Tapi bentuknya yang salah, yang berubah seperti itu. Kemudian kalau misordering itu si pembuat soal itu apa namanya? Menukar tempatnya dua kata yang harusnya AB menjadi BA, jadi salah, ya. Kemudian addition dari kata add menambahkan, jadi si pembuat soal itu menambahkan kata yang tidak perlu, nanti jadi pemborosan tambah salah, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada omission dari kata omit, teman-teman. Yaitu si pembuat soal itu menghilangkan kata yang harusnya ada di dalam soal. Nah, untuk contohnya yang misformation ya, yaitu yang tadi ada kata Albert Einstein did not work at the hospital. Nah, harusnya did not work aja verb satu, bukan verb ed. Nah, itu si pembuat soal mengganti yang harusnya verb satu jadi verb ed. Ya, jadi kelas katanya udah bener verb tapi bentuknya yang salah, teman-teman. Tapi ada juga yang bawah tadi an electric eel able produce electricity. Nah, itu harusnya can sama si pembuat soal diganti menjadi able. Nah, malah salah karena kata sifat tidak bisa menjelaskan kata kerja. Nah, itu tadi harusnya dibalikan menjadi can ya. Can itu adalah auxiliary yang mana dia kelas katanya kata kerja. Nah, kemudian contoh yang misordering tadi adalah yang the method new, teman-teman. Harusnya the new method. Adjektif dulu baru kata benda. Materi kita chapter 6, ya kan? Kemudian addition itu adalah penambahan yang contohnya tadi adalah Faker is the most best. Nah, itu kan best sudah superlatif, tidak perlu ditambahkan most lagi. Jadi dihapus saja. Kemudian yang terakhir omission itu si pembuat soal menghilangkan kata yang harusnya ada. Contohnya yang one the most important skills tadi harusnya one of the most important skills to acquire is communication. Nah, sebenarnya materinya itu sama, teman-teman, dengan materi kita chapter 1 sampai chapter ke-8. Nah, mungkin bedanya nanti hanyalah vocab, teman-teman. Jadi di sini nanti vocab sangat menentukan. Contohnya bedanya many sama much apa. Contohnya bedanya because sama because of apa. Nah, itu kan sudah saya sampaikan dulu ya di ketika kita bahas conjunction kalau because sama because of. Dan seterusnya. Jadi di sini nanti sangat menentukan untuk kemampuan vocab, teman-teman. Apa tadi maksud misordering, Mister? Misordering dari kata order, Miss. Order itu urutan. Ya, misordering itu urutannya salah. Jadi dibalik harusnya yang AB menjadi BA. Contohnya yang method new. Itu harusnya new method. Seperti itu. Jadi dibalik.
Nah, mungkin ada pertanyaan dulu, teman-teman, sebelum kita lanjut ke contoh soal. Silakan kalau ada pertanyaan. Mister, maaf. Iya, Miss. Able tadi kenapa nggak bisa, Mister ya? Able itu kelas katanya kata sifat, Miss. Kata sifat itu fungsinya masih ingat nggak, Miss? Apa namanya menjelaskan apa kalau kata sifat? Materi kita chapter 6 tuh. Ya, kata sifat menjelaskan kata benda ya atau noun. Sedangkan di kalimat tadi kan kalau diartikan, teman-teman. Misalkan kalau kita artikan ya, belut listrik mampu menghasilkan listrik. Nah, mampu kan menjelaskan kata menghasilkan, yang mana dia adalah kata kerja, bukan kata benda. Kita nggak bisa pakai able. Nah, yang bisa menjelaskan kata kerja ya udah selain kata sifat. Kan di phrasing materi 6, 7 sama 8 kan kita belajar kalau selain tempatnya kata sifat, kalau masalahnya tentang phrasing berarti itu adalah tempatnya kata keterangan. Atau kalau di kasusnya predikat atau kata kerja itu bisa diisi oleh auxiliary. Karena kata kerja itu bisa dijelaskan oleh auxiliary atau keterangan. Nah, kebetulan di auxiliary ada yang artinya sama dengan able dari keluarganya modal yaitu can. Intinya gini, able nggak bisa menjelaskan produce karena produce kata kerja, sedangkan able kata sifat. Seperti itu, Miss. Gimana, dapatnya? Oke, mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan. Nggak ada ya, sepertinya aman. Baik, kalau gitu kita ke contoh soal, teman-teman. Nah, jadi nanti teman-teman akan dikasih satu kalimat lengkap seperti ini. Nggak ada yang dihilangkan jadi titik-titik, nggak ada, teman-teman. Cuman ada yang di garis bawah ya, ada 4 garis bawah. Biasanya yang di garis bawah itu berupa kata, biasanya juga frase, teman-teman. Frase itu 2 kata atau 3 kata seperti itu. Ya, kalau kata ya cuma satu kata gini-gini itu di garis bawahi. Nah, teman-teman disuruh mencari dari 4 yang di garis bawahi yang mana yang salah seperti itu. Nah, kira-kira nih ada yang tahu nggak di soal ini yang salah di kata apa? Ya, that's right. Yang salah adalah kata much ya. Harusnya itu diganti pakai many. Jadi bedanya many sama much, materi kita hari ke-6 tentang adjektif, teman-teman. Ada di determiner penanda jumlah ya, saya jelaskan waktu itu. Bedanya many, many itu untuk menjelaskan kata benda yang jumlahnya banyak dan bisa dihitung. Harus jamak setelahnya. Sedangkan much itu untuk kata benda yang tidak bisa dihitung. Artinya sama-sama banyak, teman-teman. Jadi kalau kita mau bilang banyak uang, itu kita bilangnya much money, bukan many money, teman-teman. Karena many itu untuk benda yang bisa dihitung, sedangkan uang itu nggak bisa dihitung. Yang bisa dihitung itu adalah matanya, teman-teman. Mata uang itu bisa dihitung. Tapi kalau uangnya nggak bisa, karena uang itu dalam bentuk apapun ya, ada koin, ada kertas, ada emas, ada apa namanya barang tukar itu. Jadi karena jenisnya bermacam-macam, kita nggak bisa menentukan nilainya jadi satu itu nggak bisa. Nah, tapi kalau mata uangnya bisa misalkan 1.000 rupiah, itu rupiahnya di S kan bisa. Kita bisa bilang many rupiah itu bisa, teman-teman. Seperti itu. Ya, nah di sini petunjuknya teman-teman di soal adalah kata cultures, kata benda jamak. Jadi nggak bisa pakai much, pakainya adalah many. Ya, oke. Jadi jawabannya yang bravo. Over the course of history, many cultures develop their own agriculture techniques. Sepanjang sejarah gitu ya, banyak kebudayaan mengembangkan teknik-teknik pertanian mereka sendiri seperti itu. Contoh kedua, teman-teman, sama. Teman-teman disuruh mencari yang salah yang mana. Nah, di sini kalau teman-teman lihat di situ ada kata sifat tapi menjelaskan kata kerja. Atau teman-teman kalau cek kalimat ini nanti predikatnya double. Kalau ditarik di situ kan ada ini inversi, teman-teman. Has had itu adalah inversi ya, itu predikatnya. Nah, kenapa diinversi? Karena di depan sendiri ada penanda inversi nomor 3, yaitu keterangan yang maknanya negatif dipindah di paling depan. Nah, itu predikatnya has had.
Subjeknya adalah a communication technology. Itu subjeknya. Nah, artinya kita sudah punya subjek predikat, tapi kalau kita cek ke belakang itu ada kata kerja lagi yaitu grow. Nah, kalau udah seperti ini, ya udah yang salah yang itu, yang di garis bawah itu, teman-teman, yaitu grow itu. Ya, karena predikatnya double. Seperti itu. Nah, grow itu salah kenapa? Karena sebelumnya ada the. Kalau teman-teman masih ingat, the itu adalah jenis determiner. Dan determiner itu merupakan keterangan yang selalu butuh kata benda untuk dijelaskan. Kecuali di superlatif ya, yaitu the most itu nggak pakai kata benda nggak apa-apa, teman-teman. Tapi kalau selain the most atau nggak ada most-nya, ada the, pasti selalu butuh kata benda. Apalagi sebelumnya ada preposisi itu. As itu di situ artinya sebagai, ya kan? Terus di setelahnya grow itu ada preposisi lagi yaitu of. Jadi preposisi itu harus menemukan kata benda dulu sebelum nabrak preposisi yang lain untuk dirubah jadi keterangan. Jadi yang salah adalah grow-nya, harusnya kita ganti menjadi growth. Nah, grow itu kata kerja, teman-teman. Kalau growth itu adalah kata benda. Yang saya sampaikan tadi ya, vocab sangat membantu teman-teman di sini di error analysis. Seperti itu. Jadi ini misformation. Grow harusnya diganti menjadi growth. Oke, nanti kalau diartikan, jarang sekali teknologi komunikasi telah memiliki dampak yang sama besarnya pada masyarakat dengan perkembangan yang cepat dari internet. Seperti itu. Oke, lanjut ke contoh berikutnya, teman-teman. Nah, ini misordering, ada yang terbalik. Kasusnya sama. Harusnya kata sifat dulu baru kata benda, tapi ada di sini kebalik, teman-teman. Kata benda dulu baru kata sifat. Ada yang tahu di sini yang kebalik di kata apa? Ya, manner same ya. Jadi harusnya same manner. Jadi manner itu kata benda, teman-teman. Same itu adalah kata sifat. Seperti itu. Dan di sini nanti kalau teman-teman latihan memang harus disarankan ya, sering-sering buka kamus untuk menambah vocab. Dan kalau dapat vocab baru ditulis, teman-teman. Terutama kelas kata dan artinya, seperti itu. Nah, jadi ini misordering harusnya erosion by wind shapes landscapes in much the same manner as erosion by water does. Kalau diartikan, erosi oleh angin membentuk daratan eh, dengan hal atau gimana ya? eh, Sebagaimana gitu ya, erosi oleh air, sebagaimana erosi oleh air, atau sebagaimana halnya, atau sama halnya erosi dengan atau oleh air, seperti itu. Oke, lanjut ke contoh berikutnya. Nah, di sini addition, ada penambahan kata. Jadi si pembuat soal itu menambahkan kata yang harusnya nggak ada. Ini materi kita chapter 3, teman-teman. Teorinya adalah kalimat pasif atau kata kerja pasif itu tidak boleh ditambahkan objek. Ya, di sini ada kata kerja pasif tapi dikasih objek. Nah, mungkin teman-teman sudah notice ketika saya kasih tahu ada pasif kok dikasih objek. Nah, di situ yang salah adalah kata them, teman-teman. Ya, jadi sorry, them-nya di sini ya. Jadi nggak perlu dikasih objek karena kata kerja pasif jangan dikasih objek. Ya, jadi memang kata kerja yang bisa dipasifkan hanya kata kerja yang butuh objek saja. Tapi kalau sudah dipasifkan, maka jangan dikasih objek lagi. Jadi harusnya kalimat ini berbunyi, fossils are made up of the remains of once living organisms. Kalau diartikan, fosil itu terbuat dari sisa-sisa makhluk yang dulu pernah hidup. Kalau diartikan seperti itu. Oke, contoh terakhir yaitu omission, teman-teman. Si pembuat soal menghilangkan kata yang harusnya ada. Ya, jadi di situ ada kata benda, yaitu singularity, teman-teman. Kata benda singularity itu maksudnya kata benda yang cuman ada satu, diciptakan cuman satu itu. Nah, berarti bendanya sudah jelas, nggak ada yang lain selain dia. Makanya harus dikasih the, ya. Nah, di sini nggak ada the-nya, kata benda yang sudah jelas itu. Nah, yang saya maksud di sini adalah kata universe. Teman-teman, universe itu bendanya cuma satu, maka nggak perlu maka harus ditambahkan kata the sebelumnya. Sama kayak world. World itu harus dikasih the, teman-teman. The world, seperti itu. Sama kayak sun, matahari misalnya, itu harus dikasih the karena cuma satu. The sun, seperti itu. Oke, jadi yang salah adalah yang di terakhir. Seperti itu.
Atau mungkin ada pertanyaan dulu, silakan. Sebelum kita ke latihan buat teman-teman. Sir, soal yang jawabannya grow has had-nya itu predikat kah? Kok predikatnya dua, Sir? Maaf, kurang paham. Oke, kita kembali lagi ke sini ya. Nah, has had itu yang satu auxiliary, Miss. Artinya sudah. Head-nya di sini ini adalah verb, artinya memiliki. Nah, kenapa kok dipisah? Itu karena ada materi inversi. Nanti Miss boleh cek ya. Di chapter materi kita hari keempat, yang saya minta teman-teman untuk difoto dulu materi tentang inversi ya. Kan ada tuh inversi yang bagian ketiga atau apa namanya penanda inversi nomor 3. Nah itu yang saya minta teman-teman untuk difoto. Salah satunya itu adalah kata rarely. Nah kalau ada rarely pindah di sebelumnya subjek nggak ada koma sebelumnya maka harus diinversi seperti itu. Jadi has had di sini itu satu kesatuan itu auxiliary yang has-nya head-nya itu adalah verb 3 artinya memiliki. Seperti itu. Tapi dapat ya. Oke. Jadi sebenarnya sama semua teman-teman. Materinya sudah saya kasihkan. Nah, cuman yang saya sampaikan tadi nanti masalahnya hanya di vocab teman-teman aja. Di sini nanti teman-teman berkreasi atau berapa ya, nyoba-nyoba dengan pengetahuan teman-teman tentang vocab yang teman-teman ketahui dalam bahasa Inggris. Atau kita coba ke latihan ya. Di sini ada satu soal. Jangan takut salah, teman-teman dicoba dulu. Waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, time's up. Dan saya lihat ada jawaban SAR, saya takut. Nggak perlu takut salah, Wis. Ada jawaban sources, ada jawaban used, delta ya. Jadi ada delta, ada Charlie. Oke, antara delta atau Charlie. Mari kita cek, teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman benar-benar awam nih dengan materi error analysis ini, boleh dengan urutan yang kita biasanya lakukan. Cek dulu secara sentencing, teman-teman. Cari subjek predikat. Ya. Kalau ditarik dari depan ada predikat is, subjeknya adalah windmill, ya kan? Tarik ke belakang lagi, apakah ada predikat? Di situ tidak ada predikat lagi, teman-teman. Oke, use itu verb 3 karena setelahnya nggak ada objeknya, ya kan? Terus kalau kita cek di kalimat ini juga nggak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, berarti masalahnya bukan di sentencing, tapi di phrasing. Kalau di phrasing, maka teman-teman mau nggak mau harus cek satu persatu pilihan gandanya atau pilihan ABCD-nya. Yang paling depan is itu adalah predikat. Apakah sudah benar predikatnya is? Kita cek subjeknya ternyata tunggal. Kalau subjek tunggal, predikatnya pakai is itu nggak masalah, teman-teman. Ya, kalau misalkan subjeknya tunggal kok predikatnya pakai are, nah itu yang masalah. Berarti are itu salah. Tapi karena di sini is berarti nggak ada masalah. Isnya udah benar, teman-teman. Ya kan? Kemudian yang bravo itu ada the. Kalau teman-teman masih ingat materi tentang adjektif ya, penanda jumlah kalau setelahnya mau dikasih of, setelahnya harus dikasih the atau teman-temannya the. Oke, nah ini berarti the sudah benar, apalagi setelahnya ada penanda superlatif. Superlatif itu harus dikasih the atau teman-temannya the sebelumnya, teman-teman. Jadi the most, seperti itu. Jadi alpha, bravo nggak ada masalah. Sekarang yang Charlie, teman-teman. Sources itu jamak ya, dan dia tempatnya di objek. Itu nggak masalah, teman-teman. Boleh tunggal, boleh jamak. Loser itu kan the most. The most kan artinya yang paling. Bukannya harusnya cuma ada satu ya. Nah, the most itu boleh diikuti kata benda jamak, teman-teman. Jadi sebenarnya sources nggak ada masalah. Atau kita cek dulu yang delta ya. Kalau misalkan teman-teman ragu, ditinggal dulu nggak apa-apa kalau masalah phrasing. Karena phrasing itu nggak keseluruhan kalimat, tapi gandengan kanan kirinya. Nah, kalau yang delta, nah ini enak kalau dia nempel di paling akhir seperti ini, teman-teman cuma cek aja sebelumnya. Sebelumnya ada preposisi in. Ada yang masih ingat? Preposisi itu setelahnya harus diikuti kata apa, teman-teman? Materi hari ketujuh ya. Preposisi harus dikasih supaya jadi keterangan.
Jadi fungsi preposisi itu merubah kata apa untuk menjadi keterangan. Materi kita hari ke-7. Belum jauh ya, masa lupa nih teman-teman. Kata benda, that's right. Nanti jadi object of preposition. Ya kan? Jadi setelahnya ini tuh harusnya bukan kata verb 3. Verb 3 itu adjektif, teman-teman. Ya, jadi verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary, kalau di dalam kalimat, fungsinya dia berubah menjadi kata sifat. Nanti artinya yang di. Nah, ini yang salah adalah yang delta. Karena setelah preposisi itu harusnya diikuti kata benda, tapi di sini malah diikuti kata sifat. Jadi jawabannya adalah yang delta ya. Harusnya prepositional itu harusnya use aja. Nah, kata bendanya used itu ya use. Sama kayak menggunakan, sama kayak verb 1. Ya, cuman beda arti. Kalau apa namanya? Use itu kata kerja itu menggunakan, kalau use kata benda itu artinya kegunaan. Nah, nanti kalau diartikan, kincir angin merupakan salah satu dari sumber-sumber yang paling sumber-sumber tenaga mekanik atau tenaga gerak gitu ya, yang paling kuno yang masih digunakan atau yang masih dalam penggunaan seperti itu. Oke, jawabannya delta. Alasannya preposisi harusnya diikuti kata benda ya, bukan kata sifat. Seperti itu. Oke, nomor 2 dicoba dulu teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Ini materinya masih hangat, teman-teman. Materinya baru kemarin. Oke, semuanya menjawab Charlie ya. Ya, that's right. Jawabannya Charlie, teman-teman. Di situ yang salah adalah kata to. Ya, jadi ini adalah tentang gandengan kata. Kalau teman-teman lihat, itu setelahnya high altitude clouds, itu ada kata to. Nah, gandengannya to itu adalah from. Ya, jadi harusnya di situ clouds can range from high altitude clouds to low lying clouds. Kalau diartikan awan itu bisa bervariasi gitu ya dari awan yang awan tinggi gitu ya, awan yang ketinggiannya itu di atas atau ketinggiannya tinggi gitu, hingga awan yang berada di bawah, maksudnya berada di bawah itu yang ketinggiannya rendah, seperti itu. Oke, jadi jawabannya adalah yang Charlie yang tuh ya. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu ya. Kemudian kita bahas bersama. Baik, ada jawaban Bravo, ada juga present, berarti Delta. Oke, kita cek teman-teman. Seperti biasa dicari predikatnya dulu. Kalau teman-teman belum terbiasa ya, di situ ada is, predikat, subjeknya glass, itu kata benda subjek. Setelahnya ada Van Bossbad yang sebelumnya ada satu koma, berarti itu menghubungkan dua subjek, dua predikat ya. Nah, terus ada subjek it. Nah, tapi setelahnya subjek it itu kan kata ganti, teman-teman. Diikuti kata benda transparansi. Kata ganti itu nggak boleh ketemu sama kata benda. Nanti double. Dia entah subjeknya double atau objeknya double, tergantung mereka letaknya di mana. Nah, karena letaknya mereka di subjek, ini subjeknya double, teman-teman. Maka harus kita rubah it-nya menjadi kata sifat. Nah, karena kata benda transparansi kan bisa kita jelaskan pakai kata sifat, bukan kata ganti ya. Berarti it-nya itu diganti kata sifat, yaitu kata its. Jadi itu harusnya glass is made of silica, but its transparency can be affected by the presence of impurities. Presence sudah benar teman-teman, karena dia kata benda. Sebelumnya ada kata the diikuti kata benda nggak ada masalah. Apalagi sebelumnya the ada preposisi, harus ada kata bendanya. Nah, ini kata bendanya sebagai keterangan nanti. Nanti kalau diartikan,
kaca dibuat dari pasir silika, tapi tingkat transparansinya atau tingkat transparannya atau transparannya itu bisa dipengaruhi oleh keberadaan impurities itu kotoran seperti itu teman-teman atau noda gitu ya. Oke, jawabannya adalah yang Bravo. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba lagi, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis dan saya lihat ada satu jawaban yaitu Bravo. Baik, mari kita cek. Ya, that's right. Jawabannya adalah Bravo, teman-teman. Jadi alasannya adalah superlatif itu adalah bendanya jelas. Bendanya yang mana? Kayak yang saya bilang tadi. Salah satu penggunaan the itu adalah untuk benda yang jelas. Contohnya bendanya cuma ada satu di alam semesta. Entah itu universe atau world atau matahari misalnya. Nah, sama kayak superlatif, teman-teman. Kalau kita bilang yang paling itu bendanya berarti udah jelas. Nggak ada lagi yang lain selain dia. Ya, berarti itu harusnya bukan tapi pakainya the. Superlatif nggak boleh pakai teman-teman. Oke, jadi pakainya the atau teman-temannya the misalnya kepemilikan. Itu boleh. Ya, tapi kalau misalkan pakai nggak boleh. Jadi harusnya salmon has the highest omega 3 fatty acid content among fish, essential for brain and heart health. Nah, fish di sini jamak ya, teman-teman. Itu jamaknya fish memang fish sama. Jamak sama tunggal bentuknya sama. Nah, kenapa? Karena ada kata among. Among itu artinya di antara banyak. Seperti itu. Nah, nanti kalau diartikan, salmon memiliki eh, kandungan asam lemak omega 3 tertinggi di antara para ikan. Yang penting untuk kesehatan otak dan jantung. Seperti itu. Yang dimaksud kepemilikan apa ya Kak? Contohnya punyaku, misalkan anakku yang paling tinggi. Nah, misalkan my tallest atau misalkan anakku yang paling rajin. Contoh ya, teman-teman, nggak boleh banding-bandingin tapi contoh aja. Jadi kalau ditranslate my most diligent child. Nah, itu yang dimaksud kepemilikan tadi adalah kata my. Contoh nih, anakmu yang paling tua, your oldest child. Jadi anakmu apa ya, ragil kalau nggak salah ya, paling tua itu. Nah, jadi your oldest child, misalnya seperti itu. Itu kepemilikan. Jadi nggak ada fishes. Nah, fishes itu sebenarnya ada, tapi artinya bukan ikan-ikan. Artinya nanti adalah jenis-jenis ikan. Jadi kalau ada kata benda yang entah itu nggak bisa dihitung, ini sering keluar teman-teman di TOEFL yang asli TS. Misalnya uang ya, money itu kan nggak bisa dihitung. Tapi kalau teman-teman menemukan ada manis, kok ada money ditambahkan S, itu berarti bukan uang. Itu adalah jenis-jenis uang, maksudnya jenis-jenis alat tukar. Entah itu emas, entah itu barter itu ya, misalkan benda dengan benda. Seperti itu. Jadi kalau kita merujuk ke uang, misalkan uang kertas atau uang koin, itu nggak bisa dihitung. Seperti itu. Jadi kalau ada kata yang kok harusnya bentuknya itu sama atau nggak bisa dihitung kok ada S-nya. Jamak berarti itu anggap kalau itu artinya bukan itu, bukan benda itu. Nah, mungkin teman-teman penasaran itu boleh dicek di kamus. Karena saya dulu juga awal-awal penasaran, saya cek di kamus teman-teman. Oh ternyata kayak gitu. Nah, kalau teman-teman misalkan skeptik atau ragu, bener gak sih Mister P ini jangan-jangan ngarang gitu. Itu boleh dicek di kamus, teman-teman. Ya, jadi jadilah skeptik. Maksudnya teman-teman harus penasaran, bener gak sih yang saya omongin? Takutnya saya nyesatin. Nanti dicek di kamus, oke? Apakah ada pertanyaan lagi atau mungkin kita bisa lanjut? Aman ya, teman-teman. Sepertinya nggak ada pertanyaan. Kita lanjut ke nomor berikutnya deh. Silahkan dicoba dulu. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke,
Thumbs up, silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Yang A tambah B, that's right. Jawabannya adalah yang alpha ya, teman-teman. Karena dari bentuknya ada udah salah. Modal auxiliary kan can itu nggak bisa ditambahkan verb ed. Tapi ini nggak bisa diganti, teman-teman. Misalkan ini kita ganti can combine nanti tetap salah karena combine butuh objek, sedangkan di setelahnya nggak ada objeknya. Nah, ini benar. Jadi harusnya ditambahkan kata be di tengah-tengahnya. Ini kesalahannya jenisnya omission. Atau si pembuat soal itu menghilangkan satu kata yang harusnya ada. Ini pasif harusnya ya. Jadi kalimatnya harusnya berbunyi, copper can be combined with tin in any proportion, but bronze alloys with specific ratios over desirable properties. Kalau diartikan, copper itu perunggu kalau saya nggak salah teman-teman. Jadi perunggu itu bisa sorry, perunggu itu bronze, maaf. Copper itu timah kalau nggak salah ya. Timah bisa eh, di apa namanya dikombinasikan dengan tin. Tin itu sejenis besi platinum gitu ya. Di semua proporsi atau proporsi itu apa? Proporsi itu presentasi gitu ya. Tapi logam campuran bronze, nah ini logam campuran perunggu dengan rasio tertentu itu menawarkan kandungan yang diinginkan atau yang biasanya diinginkan orang-orang. Tembaga, maaf ya, bronze, koper itu tembaga seperti itu. Sama kayak apa? Lead. Lead itu juga tembaga, teman-teman. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silakan dicoba dulu, silakan. Oke, time's up. Dan saya lihat semuanya menjawab delta ya. Kita cek teman-teman. Ya, jawabannya adalah delta. Betul. Made di situ sudah benar. Itu verb 3 karena setelahnya nggak ada objeknya. Ya. Skillfully itu menjelaskan kata verb 3 processed. Nah, is juga sudah benar karena subjeknya dia menggunakan tunggal diulang tri. Diulang t, teh ya. Nah, di sini jawabannya adalah yang delta. Kenapa? Karena sebelumnya ada kata highly. Highly itu sama kayak very, teman-teman. Dia nggak bisa menjelaskan kata benda. Aroma itu kata benda, teman-teman. Ya, jadi itu harusnya kata sifat. Sangat apa? Misalkan sangat beraroma. Nah, itu kata sifat. Jadi itu harusnya aromatic. Ya, bukan aroma saja. Seperti itu. Ya, that's right. Jawabannya yang delta. Oke, nanti kalau diartikan, dibuat dari daun-daun teh yang dipetik dengan tangan, maksudnya bukan pakai mesin ya, dipetik manual dan diproses dengan sangat ahli gitu ya, dengan sangat baik. Teh oolong itu sangatlah beraroma kalau diartikan seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silakan 30 detik dimulai dari sekarang, teman-teman. Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas. Oke, ada jawaban Charlie. Oke, semuanya menjawab Charlie. Mari kita cek. Di situ verb 2 nggak ada masalah ya, lampau. Kemudian museum tunggal karena ada nggak ada masalah. Nah, yang salah adalah yang Charlie, teman-teman. Ya, betul jawabannya teman-teman Charlie ya. Karena itu double, ini penambahan. Harusnya dihapus salah satu. Jadi ada preposisi after kok ketemu preposisi to nggak bisa. Itu tuh-nya dihapus saja. Jadi nanti Williamsburg, Virginia became a living history museum after extensive restoration efforts. Kalau diartikan, Williamsburg yang terletak di Virginia menjadi sebuah museum sejarah yang hidup gitu ya. Setelah usaha-usaha untuk restorasi itu apa? Berarti memunculkan kembali gitu ya, secara ekstensif. Seperti itu.
Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, 30 detik sudah habis dan saya lihat semuanya menjawab alfa. Sepertinya mulai mulai sudah terbiasa, right? Nah, ini sering banget teman-teman keluar di soal yang asli dari TS. Ya, jawabannya yang alfa. Oldest itu superlatif. Jangan dikasih mouse lagi, nanti jadi pemborosan. Oke, jadi itu mouse-nya kita hapus harusnya. Kalimatnya nanti berbunyi, The oldest known sport is wrestling, depicted in ancient Egyptian tombs over 5,000 years ago. Kalau diartikan, olahraga yang paling tua yang diketahui adalah gulat yang digambarkan di makam-makam Mesir kuno lebih dari 5.000 tahun yang lalu. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, thumbs up. Dan saya lihat jawabannya teman-teman antara Bravo atau Charlie. Ya, mari kita cek langsung antara Bravo atau Charlie. Nah, kita cek yang Bravo dulu, teman-teman. Their itu artinya kepemilikan ya, artinya punyanya mereka gitu. Nah, di sini maksudnya adalah lifespan atau rentang hidupnya mereka. Nah, apakah benar di situ mereka atau jamak atau tunggal? Kita lihat benda yang dijelaskan. Benda yang dijelaskan di sini maksudnya adalah lobsters, teman-teman. Dia jamak. Jadi pakai their nggak masalah. Bravo nggak salah, teman-teman. Jawabannya bukan Bravo ya. Nah, kalau yang cari living, verb ing, apakah dia salah? Kita lihat apakah ada conjunction di kalimat. With itu bukan conjunction ya, teman-teman. With itu preposition. Maka kalau livingnya itu bukan predikat juga nggak masalah. Karena dia bukan conjunction tapi preposition. Yang salah adalah kata ago, teman-teman. Artinya yang lalu. Kenapa? Karena ada kata for. For di sini kalau dia diikuti waktu ya, itu artinya for-nya adalah selama. Bandingkan teman-teman. Misalkan saya punya dua kalimat dalam bahasa Indonesia saja. Karena ini saya ambilkan dari cloningan soal yang asli ya. Contohnya gini. Kalimat pertama berbunyi, ayah saya bekerja atau sudah bekerja biasanya gitu ya. Sudah bekerja di sini selama 30 tahun yang lalu. Itu kalimat pertama. Kalimat kedua berbunyi, ayah saya sudah, bekerja di sini selama 30 tahun. Kalimatnya enak yang mana, teman-teman? Kalimat pertama berbunyi, ayah saya sudah bekerja di sini selama 30 tahun yang lalu. Kalimat kedua berbunyi, ayah saya sudah bekerja di sini selama 30 tahun. Nah, enaknya yang kedua ya, teman-teman. Terus ada pertanyaan juga nih, apa bedanya dengan during sama while? Nah, nanti saya jelaskan lagi. Jadi, dapat ya, teman-teman. Jadi, kalau kita pakai for yang artinya selama, jangan dikasih ago. Karena selama itu cukup diikuti berapa lama aja. Saya sudah bekerja di sini selama 5 tahun. Saya sudah kenal Mr. P selama 1 bulan. Saya sudah belajar bahasa Inggris selama 30 tahun misalnya. Jangan bilang saya sudah belajar bahasa Inggris selama 30 tahun yang lalu, kan gak enak, teman-teman. Kalau kita mau pakai yang lalu, itu bukan pakainya for, pakainya since, yang artinya sejak. Saya sudah bekerja bahasa Inggris sejak 30 tahun yang lalu. Ayah saya sudah bekerja di sini sejak 30 tahun yang lalu. Nah, kalau pakai sejak baru pakai yang lalu itu boleh. Tapi kalau pakai selama atau for, jangan pakai ago. Ya, teman-teman, itu bedanya since sama for. Nah, sekarang pertanyaannya, apa bedanya dengan during dan while? During dan while itu dua kelas kata yang berbeda, teman-teman. During itu kelas katanya preposisi, otomatis setelahnya nanti diikuti kata benda waktu.
ya. Dan biasanya during itu setelahnya harus ada the atau misalnya kepemilikan ya, teman-teman. Misalnya during my studies gitu ya. Itu boleh atau during the world atau during the First World War selama Perang Dunia Satu. Jadi during itu nggak bisa diikuti gerund. Nah, sedangkan while itu conjunction, teman-teman. Setelahnya harus diikuti subjek predikat. Loh, Sir, saya pernah menemukan setelahnya while itu bukan subjek predikat, tapi verb ing, kadang juga verb 3. Emang boleh, Sir? Jawabannya boleh, tapi itu materi kita besok, teman-teman. Ya, jadi while itu conjunction subjek predikat atau kita nyebutnya kalau teman-teman menemukan apa namanya? Ungkapan atau urutan struktur CSP, conjunction subject predikat yang conjunctionnya itu selain verb voice, nah itu namanya anak kalimat, teman-teman. Anak kalimat itu bisa dipendekkan. Nah, besok kita pelajari itu hari ke-10. Ya, seperti itu. Jadi bedanya juring sama well di ini, Miss. Apa namanya? Kelas kata. Kalau juring preposisi cukup diikuti kata benda setelahnya. Kalau well itu dia adalah conjunction. Setelahnya harus pakai subjek sama predikat. Walaupun bisa dipendekkan. Materi kita besok. Gimana, Miss? Apakah sudah menjawab? Oke, dapat ya. Jadi jawabannya yang delta, teman-teman, petunjuknya kata for, tidak perlu kata ago. Jadi itu kita hapus saja. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Oke, ada jawaban alfa dan saya lihat semuanya menjawab alfa. Ada juga Charlie. Baik, mari kita cek teman-teman. Seperti biasa, kalau teman-teman belum terbiasa boleh dicek subjek predikatnya dulu gitu ya. Di situ ada predikat possessive, verb SES, subjeknya langfish. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Artinya kalimat sudah lengkap, nggak ada masalah dengan sentencing. Masalahnya di phrasing, kita cek satu-satu teman-teman. Nah, possessive itu verb SES. Verb SES itu dipakai ketika subjeknya tunggal. Nah, kita cek subjeknya apakah tunggal. Nah, teman-teman, langfish itu sama kayak fish, sama kayak salmon. Kalau teman-teman cek di kamus atau kita cek aja ya biar biar nggak kalau gitu ya. Kita lihat bareng-bareng supaya teman-teman bisa lebih percaya gitu ya. Biar nggak saya nggak bullshit gitu teman-teman. Sebentar, saya bukakan kamus dulu. Oke, tolong kalau layarnya teman-teman sudah pindah ke kamus, saya dikasih tahu ya, teman-teman. Sudah, baik, thank you, Miss. Kita cari kata langfish, teman-teman. Coba ya. Langfish. Ini saya belum pernah ngecek, tapi mari kita cek bareng. Oh, ternyata nggak ada. Pokoknya kalau nggak ada, itu anggap aja yang belakangnya. Contohnya sunfish gitu ya, teman-teman. Kita anggap contoh aja, sunfish. Nah, kata yang berakhiran dengan fish-fish ataupun fish yang biasa, teman-teman, itu jamaknya sama. Jadi pluralnya itu sama. Tunggalnya sunfish, jamaknya juga sunfish. Sama kayak langfish, teman-teman. Jamaknya langfish, eh, bahkan yang nggak ada fish di belakangnya. Contohnya ikan salmon ya. Kalau kita cek di kamus, salmon itu pluralnya atau jamaknya itu juga salmon, bukan salmons, teman-teman. Jadi kita bilangnya a salmon atau many salmon, bukan many salmons, ya. Jadi bentuk jamak sama tunggalnya sama itu untuk ikan. Seperti itu. Nah, tapi kalau teman-teman cek fish, fishes itu ada sebenarnya, teman-teman. Cuman artinya nanti bukan banyak ikan, tapi banyak jenis-jenis ikan. Jadi ke jenisnya seperti itu. Contohnya, nah itu jadi jamaknya fish itu bisa fishes tapi nanti beda arti ya, teman-teman. Bukan ikan-ikan bukan, tapi eh, ada nggak ya penjelasannya? Saya dulu pernah nemu di mana ya? Sebentar, teman-teman. Kalau nggak salah di buku namanya Betty. Kalau di kamus nggak ada, berarti saya dulu nemunya di buku namanya Betty. Ternyata nggak ada, teman-teman. Penjelasan grammarnya di sini nggak ada.
Seperti itu. Tapi intinya kalau teman di TOEFL structure ini sering banget keluar kata fish. Nah, fish ini jamaknya memang fish, ya. Nah, jadi langfish ini bisa saja dia jamak, bisa saja dia tunggal. Nah, untuk mengetahui teman-teman, apakah dia jamak atau tunggal, kan kita misalkan nih, untuk memastikan ini salah atau benar, kita harus tahu dulu ini jamak atau tunggal. Teman-teman cari di kalimat, ada nggak kata ganti yang menunjukkan ini nanti. Nah, kalau teman-teman lihat ke belakang, itu ada kata ganti, yaitu kata them. Them itu untuk jamak, teman-teman. Ya kan? Nah, berarti ini jamak. Langfish di sini dia plural, bukan tunggal. Nah, artinya kita nggak bisa pakai verb SIS, harusnya pakainya verb satu. Ya, jadi jawabannya adalah yang alpha. Oke, harusnya lungfish possess both gills and rudimentary lungs, allowing them to survive in oxygen poor environments. Kalau diartikan, ikan paru-paru gitu ya kalau diartikan. Ikan paru-paru memiliki insang dan paru-paru buatan atau paru-paru purba, maaf, paru-paru purba gitu ya yang membuat mereka mampu bertahan hidup di lingkungan yang kurang kadar oksigennya. Seperti itu. Jadi dia ke atas air untuk mengambil udara gitu ya. Sama kayak manusia bernafas seperti itu. Nah, jadi jawabannya adalah yang alfa, teman-teman. Harusnya poses aja, bukan possesses. Nah, itu tadi adalah materi tentang error analysis. Memang error analysis ini perlu banget untuk sering-sering latihan untuk memperkaya vocab teman-teman. Dan sekali lagi saya ingatkan kalau teman-teman dapat vocab baru jangan lupa ditulis. Saya sendiri pun kalau latihan kalau dapat vocab baru pasti saya tulis teman-teman. Sir, berapa lama untuk bisa hafal gitu menganalisa soal kok saya lupa terus materinya ya. Nah, nah sama teman-teman. Saya dulu juga gitu. Pertama kali saya tahu apa ya bab-bab kayak kelas kata, penggunaan di kalimat, terus penerapannya di TOEFL saya juga sering lupa. Tapi kalau udah apa ya, kalau udah sering-sering teman-teman anggap aja kayak seneng-seneng gitu teman-teman. Maksudnya seneng-seneng itu biar teman-teman nggak ngerasa belajar karena biasanya kan orang kalau menganggap sesuatu itu belajar jadi malas, jadi berat gitu. Jadi kayak apa ya? Tapi kalau teman-teman anggap kalau saya kan suka main game teman-teman. Nah itu error analisis itu saya anggap main puzzle. Jadi kayak kita nyari kalau bahasa Jawanya itu gadok-gadokkan atau apa ya nyocok-nyocokan gitu teman-teman. Kalau ada ini gini atau bukan, kalau ada ini atau bukan gitu. Nah nanti kalau teman-teman latihan menemukan kesulitan apapun, boleh japri saya seperti itu. Soalnya kalau belajar sendiri itu nggak tahu itu salah atau benar dan nggak apa-apa. Teman-teman coba dulu aja ya. Jadi teman-teman coba dulu salah nggak apa-apa nanti baru misalkan teman-teman ragu nih, ini benar nggak ya jawaban saya. Nah itu japri aja ke saya. Atau kalau teman-teman misalkan ada teman atau kenalan yang mungkin bisa lebih menjelaskan ke teman-teman lebih enak, nggak apa-apa, ditanyakan ke dia. Seperti itu. Atau sekarang ada chat GPT juga, teman-teman. Itu bisa juga buat apa namanya konsultasi lah, bisa dibilang seperti itu. Sir, nanti ditunggu pembahasan exercise-nya, Sir. Nah, itu saya belum sempat, nih, karena dari pagi sampai malam saya ada kelas privat. Seperti itu. Dari lulusan-lulusan Kingdom juga, teman-teman. Jadi yang ngambil privat itu dari Kingdom periode sebelum-sebelumnya. Kalau di privat saya berani pakai soal yang asli TS, teman-teman. Jadi yang saya bahas itu soal-soal asli TS. Seperti itu. Jadi saya belum sempat untuk membuat videonya, tapi nanti kalau sempat pasti saya buatkan. Saya juga memperbaiki PPT juga gitu. Jadi kalau sempat saya dulu kan memperbaiki PPT. Tapi kalau kuncinya sudah ada ya, teman-teman. Chapter 5 sampai chapter 10 itu kuncinya sudah ada, cuman pembahasannya yang video aja yang belum ada. Nanti kalau teman-teman pengen tahu kuncinya boleh japri saya atau nanti saya kirimkan di grup gitu ya. Oke, sama-sama Miss. Mohon maaf untuk itu ya, untuk waktunya karena saya memang belum sempat untuk membuat videonya. Sepertinya aman ya, teman-teman. Intinya banyakin latihan, jangan takut salah. Boleh ditanyakan ke siapapun, ke saya juga nggak apa-apa kalau ada kesulitan atau kendala. Oke, thank you so much for today, everyone. I'll see you again next time. Bila saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a good day, everyone. See you next time.